Selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Saudara, topik-topik kita ini adalah bertujuan untuk membangun iman dan kecintaan saudara dan saya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin membahas topik masalah sejauh mana kepekaan kita terhadap dosa. Saudara, pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ada yang disaksikan oleh Alkitab bahwa ketika Tuhan mencari mereka, mereka kedapatan bersembunyi. Saudara, hal inilah yang menjadi kebiasaan bagi banyak orang Kristen saat ini. Kalau kita mau bicara masalah dosa, baik di gereja pun, kita mencoba menyembunyikan, kita mencoba untuk pura-pura tidak tahu. Nah, saya ingin saudara membahas masalah dosa ini tidak secara detail, tetapi paling tidak ada gambaran yang jelas bagi kita. Saudara, kitab 1 Yohanes dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang mengalami tantangan di mana di sekitar jemaat itu ada paham yang namanya Gnostis, paham Gnosticism, atau Gnostik artinya knowledge. Nah, mereka ini berpendapat bahwa hal-hal yang menyangkut Tuhan, kekudusan itu hal-hal yang roh. Sedangkan hal-hal yang menyangkut tubuh, kebendaan itu hal-hal yang tidak kudus atau evil, jahat. Sehingga mereka orang-orang yang terus-menerus saja melakukan perbuatan immoral, karena bagi mereka kalau tubuh ini melakukan dosa, it doesn't matter, there is no konsekuensinya gitu. Nah, inilah yang dialami oleh jemaat pada waktu itu. Saudara, kembali kepada kitab 1 Yohanes ini. Mengapa ini penting kita bicarakan, saudara? Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dikatakan mengenai ada dosa yang membawa kepada kematian dan ada dosa yang tidak membawa kepada kematian. Apa ini, saudara? Mungkin kita berdosa tapi kita tidak tahu apakah dosa saya ini membawa kepada kematian atau tidak. Nah, saudara, di dalam kitab 1 Yohanes ini ada sekitar 27 kali perkataan dosa itu disebutkan. Jadi menarik kalau kita mencoba membacanya, saudara, dan mempelajari bagaimana sebenarnya perkataan mengenai dosa ini. Saudara, kalau kita kembali kepada kitab Injil di dalam Matius 5:27 sampai 37, Tuhan Yesus berbicara mengenai kalau tanganmu berbuat dosa, potong. Kalau matamu berbuat dosa, cungkil. Supaya apa? Supaya tidak seluruh tubuhmu masuk ke neraka. Saudara, apa yang saya pelajari dari perkataan Tuhan Yesus ini, saudara? Ada dua hal. Pertama, kita perlu mengambil sikap ekstrim terhadap dosa. Karena dosa itu bagaikan kanker. Kalau kita menghadapi kanker dalam tubuh kita, kanker itu harus diambil semuanya, kan? Nah, saya percaya Tuhan Yesus juga mau kita bersikap demikian. Kalau ada dalam diri kita yang masih terus-menerus berdosa, Tuhan Yesus mau supaya kita ambil sikap ekstrim. Maksudnya itu, kalau kita tinggal diam, itu akan menjalar kemana-mana ke seluruh kehidupan kita. Mungkin kita lihat dari kisah Daud, di mana dia mulai dengan melihat perempuan telanjang, kemudian inginkannya, dan kemudian melakukan perzinahan dengan dia, dan kemudian setelah itu membunuh suaminya, berbohong dan sebagainya. Jadi kayak kanker, saudara. Satu dosa kalau tidak dipotong itu menjalar ke seluruh tubuh kita. Dan seperti itu mungkin apa yang Tuhan Yesus ingin katakan dari sini. Yang kedua, you and I, saudara dan saya, itu memiliki kontrol terhadap dosa kita. Dia katakan bukan panggil dokter untuk memotong tangan, tapi kita bisa mencungkilnya dan kita bisa memotongnya. Nah, saudara, tentunya dalam masalah yang sulit, tentunya kita bisa
meminta pertolongan orang lain untuk menolong kita, mengambil dosa itu dari diri kita. Nah saudara, dua hal ini yang saya pelajari. Oleh karena itu menarik, dan kita perlu saudara beri waktu untuk mempelajari apa sebenarnya yang Alkitab katakan mengenai dosa ini. Ada dosa yang membawa kepada kematian, ada dosa yang tidak membawa kepada kematian. Mungkin beberapa teolog mengatakan yang membawa kepada kematian itu adalah yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa, yakni orang yang percaya, yang paham Gnostik ini, mereka yang percaya bahwa tubuh ini jahat, mereka terus-menerus melakukan perbuatan dosa dengan tubuh ini karena nggak ada konsekuensi moral. Nah mungkin hal-hal yang demikianlah yang dia katakan membawa kepada kematian. Sedangkan hal-hal dosa yang tidak membawa kepada kematian adalah hal-hal yang lebih impaknya lebih kecil. Namun saudara, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, dosa itu seperti kanker yang perlu kita ekstrim, ambil tindakan segera. Nah saudara, ada perkataan Yohanes mengenai di 1 Yohanes 3 ayat 6 dikatakan bahwa bila kamu diam di dalam Kristus, kamu tidak berbuat dosa lagi. Apakah itu berarti orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus tidak berbuat dosa lagi? Apakah artinya kita sudah sempurna? Syukur saudara bahwa yang dikatakan di sini bukan orang yang percaya, tapi orang yang tinggal, diam di dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya bukan mengatakan kita sudah sempurna. Maksudnya adalah cenderung tidak melakukan dosa lagi. Nah pertanyaannya saudara, kalau kita percaya kepada Kristus, belum tentu kita tidak berbuat dosa lagi. Yang dikatakan oleh Yohanes di sini adalah kalau kita diam di dalam Kristus, kita cenderung tidak berbuat dosa lagi. Saudara, apa sebenarnya diam dalam Kristus itu? Nah, dia menerangkan di ayat sebelumnya, di 1 Yohanes 2 ayat 6. Bila kamu tinggal atau hidup di dalam Kristus, maka kamu melakukan apa yang Kristus lakukan. Dan definisi daripada diam, tinggal di dalam Kristus itu melakukan apa yang Yesus Kristus lakukan. Itulah ekspektasi diam di dalam Kristus. Rewardnya adalah kita tidak cenderung berbuat dosa lagi. Artinya memberikan Tuhan Yesus tempat sebagai bos kita, sehingga dia yang menuntun kita melakukan apa saja terhadap keluarga kita, terhadap waktu kita, terhadap uang kita. Saudara, kalau uang kita anggap kita sebagai pemiliknya, itu berarti masih belum kita tinggal dalam Kristus. Karena dikatakan tinggal dalam Kristus itu sebagai apa yang Yesus lakukan. Jadi kalau kita memiliki uang, pikirkan apa yang Yesus lakukan dengan uang kita. Kalau kita memiliki keluarga, pikirkan apa yang Yesus mau lakukan dengan keluarga kita. Nah hal-hal inilah saudara yang membuat kalau kita terus melakukan ini, kita tidak berbuat atau tidak cenderung berbuat dosa lagi. Sudah enggak? Kita cuma perlu rendah hati menyadari it's jalan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ternyata bukan jalan yang gampang. Bukan jalan yang gampang, saudara.
dari kuis ini saudara, kita belajar bahwa kepekaan kita terhadap dosa itu makin kecil kalau kita menjauh dari Tuhan. Sedangkan mendekat kepada Tuhan, kepekaan kita menjadi tinggi. Saya harap saudara bisa menangkap maksudnya. Ini bukan sesuatu yang saintifik, tetapi mencoba memberikan gambaran akan diri kita dan kepekaan kita terhadap dosa. Saudara, semoga ini memberkati saudara dan menguatkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan untuk kita diam di dalam Kristus, melakukan apa yang Yesus Kristus mau lakukan seandainya dia hidup melalui